Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Baiklah, perkenalkan, nama saya Dwi Ridaul Utma dari Pendidikan Agama Islam IAIN Tulungagung. Dalam pertemuan kali ini kakak akan mengajak kalian semuanya untuk belajar Al-Quran Hadis secara bersama dengan tema toleransi dan etika dalam pergaulan. Dengan mempelajari tema tersebut, diharapkan kalian semua dapat menyerap nilai pelajaran yang dapat diambil dari hadis-hadis tentang toleransi dan etika dalam pergaulan. Kemudian, kalian juga terbiasa bersikap santun, responsif, proaktif dalam pergaulan sehari-hari. Selain itu, kalian juga dapat memahami pengertian toleransi dan juga etika dalam pergaulan sehari-hari. Kemudian, kalian juga dapat menyebutkan bentuk-bentuk problematika serta hikmah toleransi dan etika dalam pergaulan sehari-hari. Baiklah, untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita mulai dengan bacaan umul kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang pertama, marilah kita membaca hadis riwayat Ahmad dari Ibnu Abbas. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Utsman ibnu Muhammad qala Abdullah ibnu Ahmad wa sami'tuhu ana min Utsman ibni Muhammad. Haddatsana Jarir an Lais an Abdul Malik ibni Sa'id ibni Jubair an Ikrimah an ibni Abbas yarfa'u ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laisa minna malam yuwakkir kabirona wa yarham saghirona wa ya'mur bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Rawahu Ahmad. Yang artinya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, bukan termasuk golongan kami orang yang tidak menghormati yang lebih besar dan tidak menyayangi yang lebih kecil, serta tidak menyuruh kepada kebaikan dan melarang kepada yang mungkar. Hadis riwayat Ahmad. Dari hadis di atas, kita dapat mempelajari bahwa sebagai seorang muslim yang baik, tentunya memiliki perhatian serius terhadap sikap toleransi, sekaligus mengedepankan sikap-sikap etis dan adab yang baik saat menjalin pergaulan, baik saling menghormati antar sesama pemeluk agama maupun pemeluk agama yang lain. Di antara bentuk toleransi dan etika dalam pergaulan yaitu yang pertama, terhadap waliyatul amr atau penguasa. Wujud kasih sayang kepada penguasa atau pemerintah adalah ketaatan mereka terhadap pemerintah, baik ia seorang yang alim maupun adil, serta mendoakan kebaikan kepada mereka. Yang kedua, di antara kasih sayang ialah kehati-hatian mereka dalam menuduh orang lain dengan tuduhan tidak beriman. Mereka tidak tergesa-gesa memvonis orang yang berbuat menyimpang dari ajaran Islam dengan vonis kamu telah tidak beriman, sebelum terpenuhi syarat-syarat serta hilangnya penghalang-penghalang vonis tersebut. Yang ketiga, terhadap para sahabat, sebagaimana Allah mensifati mereka, yaitu ahlus sunnah, dengan mengimani mereka. Yang keempat, yaitu ahlul bait. Sebagai muslim, kita harus menghormati sekaligus mencintai keluarga dan keturunan Rasulullah yang disebut ahlul bait. Rasulullah memang menghimbau agar umatnya menghormati dan mencintai keluarga dan keturunannya. Hal ini karena ahlul bait memang memiliki kemuliaan tersendiri sebagai kerabat Rasulullah. Yang kelima, yaitu para ulama ahlus sunnah. Mencintai para ulama baik dari kalangan pendahulu maupun belakangan. Yang keenam, yaitu manusia secara umum. Mereka menyeru manusia kepada kebaikan dan melarang dari kejelekan, menunjukkan kepada mereka agama yang lurus, serta menjelaskan jalan-jalan kebatilan agar manusia menghindari dan waspada akan hal itu. Semua itu diiringi dengan cara yang baik lagi lemah lembut. Meskipun terkadang sikap keras dalam mengingkari kemungkaran itu perlu,
setelah menimbang antara kemaslahatan dan madarat yang ada. Problematika penerapan toleransi dan etika dalam pergaulan. Dalam menjalin kehidupan sosial bermasyarakat, seseorang individu juga akan berhadapan dengan suatu kelompok-kelompok yang berbeda. Salah satu perbedaan itu adalah kepercayaan agama yang dianut. Salah satu contohnya yaitu bangsa Indonesia dikenal dengan sebagai bangsa yang majemuk, ditandai dengan berbanyaknya etnis, suku, agama, bangsa, bahasa, budaya, dan adat daerah. Untuk persoalan agama, negara Indonesia bukanlah suatu negara yang teokrasi, melainkan secara konstitusional, negara mewajibkan warganya untuk memeluk satu dari agama-agama yang diakui eksistensinya sebagaimana tercantum dalam pasal 29 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar 1945. Negara memberi kebebasan kepada penduduk untuk memilih salah satu agama yang telah ada di Indonesia. Kenyataan ini dengan sendirinya memaksa negara untuk terlibat dalam menata kehidupan beragama. Semua individu diharapkan dapat saling melindungi dan menghormati perbedaan antar umat beragama yang ada dalam masyarakat. Toleransi juga diperlukan dalam perbedaan umat antar beragama. Apabila tidak ada toleransi, tidak menutup kemungkinan akan terjadi permasalahan atau konflik yang dapat mengancam persatuan bangsa. Kita lanjut pada hadis yang kedua, yaitu hadis riwayat Ahmad dari Ubay. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Husain bin Ali Ju'fi an Zaidah an Asim an Zirri an Ubay qala laqiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Jibril alaihi salam inda ahjaril mira'i faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Jibril alaihi salam inni bu'istu ila ummatin ummiyina fihim syekh asi wal ajuzah kabirah wal gulamu qala famurhum falyaqra'ul Qur'an ala sab'ati ahruf rawahu Ahmad. Yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh aku diutus pada umat yang buta aksara. Di antara mereka ada orang tua yang suka bermaksiat, ada orang jompo yang manula, dan ada juga anak-anak. Jibril berkata, suruhlah mereka membaca Al-Quran dengan 7 dialek. Hadis riwayat Ahmad. Dari hadis tersebut, kita dapat mengetahui bahwa agama Islam mengajarkan kepada umatnya bahwa tidak dibenarkan adanya paksaan. Kewajiban umat hanyalah menyampaikan agama Allah kepada manusia dengan cara yang baik dan penuh toleransi dan kebijaksanaan serta nasihat-nasihat yang wajar, sehingga mereka masuk agama Islam dengan kesadaran dan kemauan mereka sendiri. Apabila sudah disampaikan dengan cara yang demikian, tetapi mereka tidak juga mau beriman, maka bagaimana menghargai keputusan yang diambil dalam menentukan pilihan tersebut? Tidak kemudian menjadi perantara karena yang dipilih tidak sejalan dengan apa yang disampaikan. Contoh penerapan hadis di atas yaitu sejak agama Islam berkembang, Rasulullah SAW sendiri memberi contoh betapa toleransi merupakan keharusan. Jauh sebelum PBB mencanangkan Declaration of Human Rights, agama Islam telah mengajarkan jaminan kebebasan beragama. Melalui Piagam Madinah tahun 622 Masehi, Rasulullah SAW telah meletakkan dasar-dasar bagi keragaman hidup antar umat agama di antara warga negara yang berlainan agama, serta mengakui eksistensi kaum non-muslim dan menghormati peribadatan mereka. Lanjut pada hadis yang ketiga, yaitu hadis riwayat Ahmad dari Ibnu Abbas mengenai implementasi toleransi. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsani Yazid qala akhbarana Muhammad bin Ishaq an Dawud bin Husain an Ikrimah an Ibnu Abbas qala qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayul adyan ahabbu ila Allah qala hanafiyatus samhah rawahu Ahmad.
yang artinya dari Ibnu Abbas, ia berkata, ditanyakan kepada Rasulullah SAW, agama manakah yang paling dicintai oleh Allah? Maka beliau menjawab, Al-Hanafiyah As-Sammah, yang lurus lagi toleransi. Hadis riwayat Ahmad. Berikut analisis penerapan sikap toleransi dan etika dalam pergaulan menurut hadis riwayat Ahmad dari Ibnu Abbas, yaitu sikap toleransi dan etika pergaulan dalam ajaran agama Islam dibagi menjadi dua. Yang pertama, etika pergaulan sesama muslim, dan yang kedua, etika pergaulan muslim dengan non-muslim. Berikut etika pergaulan sesama muslim, yaitu mengadakan perdamaian, menciptakan persaudaraan Allah dengan mengibaratkan hubungan antar sesama muslim seperti saudara. Yang ketiga, tidak menghina sesama muslim, serta menjauhkan prasangka buruk, mencari-cari kesalahan dan mengunjing. Kemudian saling mengenal dan berkasih sayang terhadap sesama muslim. Sedangkan etika seorang muslim dengan non-muslim yaitu saling bekerja sama, bersikap tegas dalam hal prinsip terhadap orang kafir, berdamai dengan non-muslim, berbuat baik adil terhadap non-muslim, tidak menjadikan teman orang-orang yang memerangi, serta tidak berbuat aniaya terhadap non-muslim. Dan materi terakhir yaitu hikmah dari sikap toleransi dan etika dalam pergaulan. Yang pertama, kita dapat menghindari adanya perpecahan, dapat mempererat tali silaturahim, serta tidak merasa dirinya yang paling benar sendiri, mudah mencapai kata mufakat, meningkatkan rasa nasionalisme, dapat menahan angkara murka, meningkatkan rasa persaudaraan, memperkuat hubungan antar manusia, serta melatih diri untuk saling menghargai dan mempertebal keimanan kita. Baiklah, semoga pembelajaran kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Apabila dari saya ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.